setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang
buat kasih setiamu. Oh, Engkau sungguh baik, Kau teramatlah Yesus. Kami menyembah Allah yang kudus, Allah yang setia, yang selalu bersama kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau amat baik Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Allah yang setia, Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik, Kau teramat baik. Oh, Kau setia, Kau selalu ada di dalam kami Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan ya Yesus. Tuhan bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan buat setiap musim yang ada dalam hidup kami. Engkau tidak pernah berubah, Engkau selalu bersama kami. Dan bahkan saat tiada jalan, Engkau buat jalan. Saat semuanya tidak mungkin, Engkau buat mungkin. Biar kami hanya mau berseru kepada Tuhan dan terus selalu berseru kepada Tuhan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan, dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus.
saat tiada jalan, hadapi persoalan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Namanya ajaib, namanya penuh dengan pengharapan. Mari bersyukur pagi hari ini, sebab Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan, Kau yang bersama kami, Kau yang dahsyat. Yesus, Kau Allah yang kudus, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami hanya mau berseru di dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus. Nama yang memberikan ketenangan di hati kami. Nama yang berkuasa atas segala-galanya. Nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau yang bersama kami, Allah yang besar. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari angkat tangan kita, katakan Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut,
ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Mari bersyukur, percaya Dia bersama kita. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Kami berikan pujian, sorak-sorai bagi Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau Allah yang bersama kami, Allah yang setia, Allah yang bersama kami, Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan, ya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, oh kebenaran di hidup kami. Kau yang selamatkan kami, Kau yang beri kami hidup dan pengharapan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur kalau ku hidup lagi, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
selama ku hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap, amin, tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari angkat suara lebih tinggi, katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap, amin, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa jauhkan kami, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada di dalam kami. Kami bersyukur. Syadalalalalamu, hinalalalala ya ridedededede, syadalalalala ya shei, hilalalalamu, hilalababababababa, syadaralama ya shei, yaralalamu, hilalama ya ralala ya shei,
Kau yang ajaib, Yesus, Kau ajaib Tuhan. Tak ada yang sanggup pisahkan kami dari kasih-Mu. Besar cinta-Mu Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Takkan kami ragu, takkan kami gentar, sebab Engkau bersama kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus, Kau selalu punya cara untuk menolong. Kau selalu punya jalan untuk menuntun kami. Tak akan kami takut, tak akan kami gentar, sebab tangan-Mu selalu ada terulur bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tak pernah berubah. Kasih-Mu selalu baru, janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Ya Tuhan Yesus, takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya
punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Perbuatanmu dahsyat Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Mari angkat suara lebih tinggi. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau pembuat mujizat yang sejati. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Kau baik, Kau baik. Terima kasih. Mari satu hati kita berdoa bersama-sama, naikkan doa syafaat. Pagi ini kami kembali datang menghadap Engkau ya Tuhan. Kami percaya ketika kami datang mencari Engkau, maka Engkau akan melawat dan akan hadir, memuaskan, menyegarkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini setiap anak-anak-Mu yang menghampiri Engkau dengan hati yang rindu, hati yang haus untuk menyembah Engkau, untuk dekat dengan Engkau. Dan biarlah setiap mereka semua, setiap kami Tuhan, mendapatkan gairah yang baru, mendapatkan lawan
kami tahu Tuhan, kondisi keadaan yang semakin berat, ada begitu banyak masalah yang akan terjadi, tetapi kami percaya Tuhan, sekalipun krisis itu terjadi, sekalipun harga-harga itu naik, tapi kami tetap percaya Engkau selalu berserta dengan kami. Engkau akan menopang kami, memberi kekuatan kami, bahkan di tengah situasi yang membuat hidup manusia menjadi khawatir, takut Tuhan. Tapi kami percaya Shalom Tuhan turun menaungi hidup kami. Damai sejahtera Tuhan turun menyertai hidup kami Tuhan, sehingga kami tetap tenang, kami tetap kuat untuk menghadapi situasi yang ada Tuhan. Sebab kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu beserta dengan kami dan menuntun hidup kami untuk menjadikan kami orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati bisnis kami, berkati pekerjaan rumah tangga kami, berkati segala pergumulan kami Tuhan, sehingga sepanjang minggu ini kami melewati dengan penuh semangat, penuh hati yang percaya untuk melewati semuanya dengan sikap hati yang selalu berserah dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan pesan firman-Mu, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, dan berkati kami semua. Kami terima firman Tuhan dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, bersyukur kita boleh menyembah Dia di hari pertama di minggu ini. Mari kita terus setia mencari Tuhan, karena Tuhan juga selalu setia dalam hidup kita. Hari ini adalah hari terakhir dari pengajaran Deeper 2.0X yang sudah kita lakukan sekian lama, dan ini adalah sesi terakhir. Kita sampai pada halaman 48 dari buku Deeper, yaitu jadilah bijak dan kuat. Bagaimana supaya kuat? Anda harus ada support, lalu mengenakan kekuatan. Dan yang ketiga yang kita akan bahas di akhir ini adalah sentuhan ilahi. Anda bisa tulis di bagian yang kosong itu, nomor 3, sentuhan ilahi. Rupanya supaya jadi kuat, Anda perlu sentuhan Tuhan, sentuhan ilahi. Mari kita membaca Daniel 10 ayat 18 sampai 19. 1, 2, 3. Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Jadi Daniel melihat dan sharing ketika dia disentuh oleh Tuhan, hidupnya jadi kuat. Tuhan punya kuasa, dan ketika kita menyentuhnya, atau Tuhan menyentuh kita, atau kita yang menyentuh Dia, maka kuasa itu bekerja. Bahkan Yesus pun mengalaminya, saudara. Anda bisa membaca nanti ayat-ayat yang ada di situ, orang-orang yang menjamah Tuhan Yesus dan mengalami kuasa dari sentuhan. Matius 9 ayat 20 sampai 21 itu adalah kisah saat seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya pendarahan, sudah dihabiskan semua yang ada padanya. Dia sudah datang ke dokter, tabib, berbagai tabib sudah menanganinya, sudah berusaha mengobatinya, tapi tidak makin sembuh, tidak ada faedahnya, hidupnya makin buruk. Tapi ketika sudah habis-habisan, muncul imannya dan dia berkata,
asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dan dia menjamah jubah Yesus. Ketika dia menjamah jubah Yesus, kuasa Tuhan bekerja dan dia disembuhkan. Saudara, bersentuhan dengan Tuhan akan mengalirkan kuasa dalam hidup kita. Di Matius 14 ayat 34 sampai 36. Ini adalah kisah bagaimana kemudian orang-orang sakit di Genesaret, mereka memohon untuk menjamah Tuhan Yesus. Dan ketika mereka menjamah Yesus, orang-orang sakit itu disembuhkan. Rupanya mereka belajar dari kesaksian dari perempuan yang sakit 12 tahun itu. Jadi ketika orang banyak, wah udah Yesus gak usah ngomong, izinkan kami sentuh jubahmu saja. Ketika menyentuh dan mereka disembuhkan, ternyata menjamah Tuhan Yesus ada kuasa yang mengalir. Di Matius 8 ayat 2 sampai 3 adalah kisah saat ada orang, ya, Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan orang yang sakit kusta. Tuhan menjamah dan mentahirkan. Di Matius 20 ayat 32 sampai 34, Tuhan menjamah dan menyembuhkan orang yang buta. Jadi saudara, jamahan Tuhan membawa kesembuhan, membawa kekuatan, membawa power. Karena itu saudara, bagaimana supaya hidup kita kuat di tengah-tengah badai atau sesudah melewati badai? Maka saudara harus dekat dengan Tuhan. Anda harus terus menjamah Tuhan, harus terus menyentuh Tuhan. Ada kuasa mengalir saat sentuhan terjadi. Ya, kalau saudara pakai HP lalu baterainya sudah mulai habis, maka Anda akan cari sumber listrik. Anda cas ulang baterai HP Anda itu. Kenapa? Karena dengan menghubungkan listrik itu dengan charger dihubungkan ke HP Anda, maka HP Anda mendapat sentuhan listrik dan dia tambah baterainya, bisa Anda gunakan lagi. Ya, jadi jangan sepelekan tentang penyentuhan ini. Tergantung apa yang ada padanya, yang dihubungkan melalui sentuhan itu. Ya, kalau Anda menyentuh es batu, ya, es batu Anda sentuh, maka Anda akan merasakan dinginnya. Makin lama makin dingin, ya. Kalau Anda pegang es batu itu, kalau Anda megang panci panas, wajan yang panas habis masak ibu-ibu, waduh, kesenggol air panas, kena air panas, kecipratan minyak panas, waduh saudara, disentuh dengan yang panas itu tiba-tiba melepuh. Bapak ibu saudara yang sering pakai sepeda motor, ya, mungkin pernah mengalami kesentuh dengan knalpot, ya, yang masih panas, lalu kakinya belang gitu ya, kakinya melepuh. Kenapa? Karena kena dengan knalpot yang panas. Saudara, kalau menyentuh, maka itu akan mempengaruhi. Ada di antara bapak ibu saudara yang pernah kesetrum, mungkin ada kabel yang Anda nggak tahu ternyata sudah lecet, sudah terbuka, lalu tidak sengaja Anda pegang dan cerat, waduh, Anda kena. Nah, Anda sedang tersentuh dengan listrik, saudara. Ada power yang mengalir. Jadi bayangkan sebuah sentuhan itu bisa mempengaruhi, ya. Makanya kalau nasihat bijak berkata, kalau Anda mau mencoba kabel itu atau misalnya alat listrik, misalnya mic ini ada setrumnya, Anda harus megangnya jangan pakai telapak tangan, saudara, ya, atau setrika misalnya, setrikanya ada listriknya enggak, nah pegangnya pakai punggung tangan. Kenapa? Karena kalau pegangnya begini, terkejut, orang akan cenderung menggenggam, saudara.
wah, dan makin kesetrum. Makanya kalau harus menguji, ya pakai tes pen paling baik. Tapi kalau awal mula pakai punggung tangan. Jadi kalau setrum langsung ada tarik dan menggenggam biasanya. Oke, itu pelajaran bijaksana soal peralatan. Hati-hati kalau Anda ragu-ragu ini nyetrum apa enggak, jangan pegangnya begini. Kalau Anda begini kaget, Anda akan menggenggam dan makin setrum, akan lengket saudara. Tapi kalau Anda ragu-ragu, ini alat ini nyetrum enggak ya? Nah, Anda harus begini pegangnya. Ceret, nyetrum ternyata. Saudara, oke, tapi sentuhan itu ternyata mempengaruhi. Jadi bayangkan kalau yang menyentuh Anda adalah Tuhan, atau Anda berhasil menjamah Tuhan, Anda menjamah jubah Tuhan, maka hidupmu akan mendapat kekuatan yang luar biasa. Anda akan mendapatkan solusi yang luar biasa dari Tuhan. Jadi doa saya, Bapak Ibu punya waktu khusus untuk berdoa, untuk saat teduh, setia baca Alkitab, setia berdoa. Orang berkata, apa gunanya baca Alkitab? Apa gunanya saat teduh setiap hari? Gunanya adalah Anda menyentuh hati Tuhan, Anda menyentuh jubah Tuhan, dan disitulah kekuatan Tuhan mengalir. Anda juga akan mengizinkan Tuhan untuk menyentuh hidup Anda, untuk Tuhan memperbaiki hidup Anda. Karena setiap kali Tuhan menyentuh, maka semuanya jadi indah, lebih indah dari apa yang Anda bisa. Ada cerita bagaimana suatu kali seorang anak muda, dia menabung dan punya uang yang cukup, dan dia berhasil membeli sebuah mobil baru. Ini cerita zaman dulu saudara, mobil baru merek Ford ya, di Amerika sana. Dia baru berhasil beli mobil keluaran terbaru dari pabrik Ford. Dia bawa keliling-keliling, dia pergi ke sebuah taman di pinggir danau, dan entah bagaimana mobil yang baru itu tiba-tiba mogok di pinggir danau itu saudara. Ketika mogok, dia coba memperbaiki, tapi nggak bisa. Ini mobil model baru, mesin baru saudara, kok sudah mogok. Dia coba perbaiki agak lama, nggak baik-baik. Nah, di pinggir danau itu ada seorang bapak tua yang sedang mancing. Lalu Pak tua itu dia letakkan alat pancingnya, dia dekati si anak muda ini. Anak muda, kenapa mobilnya? Wah, mogok Pak. Oh, bolehkah saya membantu? Waduh, enggak usah Pak tua, ini mobil keluaran terbaru. Si Pak tua mancing lagi saudara, dia utak-atik lagi si anak muda ini, ya cari kabel-kabelnya ininya. Ternyata enggak bisa juga, enggak bisa dihidupkan lagi. Si Pak tua datang lagi. Anak muda, belum bisa ya? Iya, belum bisa Pak. Bolehkah saya membantu? Sudah, enggak usah repot. Ini keluaran terbaru, ya pasti Bapak enggak ngerti nanti. Ya, sudah jangan-jangan. Karena dia takut ini mobil baru saudara, mahal. Nanti Pak tua itu tahu apa, ya kan? Tukang mancing, ini mobil terbaru, mana mungkin dia tahu. Si Pak tua mancing lagi, tapi masih nggak beres-beres. Lalu akhirnya Pak tua datang lagi. Dan abang sini minggir, saya bantu. Dari tadi kok nggak bisa? Loh Bapak bisa. Ini keluaran terbaru loh. Sudah saya coba. Karena sudah hampir 2 jam saudara, akhirnya Pak tua dipersilahkan. Pak tua utak-atik sebentar. Sudah, sekarang nyalakan. Dan dia nyalakan, cereng, loh langsung bisa. Waduh, maaf Pak tua, saya meremehkan Anda. Wah, Anda hebat. Padahal Pak tua, ini mobil terbaru loh. Ini baru, mobil mesinnya baru. Kok Bapak ngerti? Ya, aduh terima kasih Pak. Boleh tahu Bapak siapa? Ya,
Pak Tua, kenalkan namanya, saya Henry Ford. Ternyata Pak Tua yang mancing itu adalah owner dari pabrik mobil Ford. Jadi walaupun ini mobil baru, ya dia sangat ngerti karena dia penciptanya, saudara. Yang anak muda ini tidak tahu bahwa pemancing Pak Tua ini ternyata pencipta dari mobilnya, pencipta dari mesinnya. Jadi mesinnya mau mogok apapun, dia ngerti mana yang harus diperbaiki. Saudara, kadangkala kita nggak tahu cara memperbaiki hidup kita, tapi percayalah, Tuhan pencipta hidup kita. Dia tahu bagian mana yang harus diperbaiki. Dia tahu cara menyelesaikan masalah kita. Izinkan dia menyentuh hidup Anda. Izinkan dia menjamah hidupmu. Anda mengalami sentuhan ilahi, sentuhan Tuhan, maka hidupmu akan beres kembali. Rumah tanggamu yang berantakan, izinkan Tuhan menyentuh dan rumah tanggamu dipulihkan kembali. Masa depanmu yang sudah suram, izinkan Tuhan menjamahnya dan membuat masa depanmu kilang gemilang kembali. Mungkin anak-anakmu yang sudah nakal, sudah narkoba, izinkan Tuhan menjamah dan membuatnya baru menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mungkin usahamu, pekerjaanmu sudah amburadul, sudah kacau, sudah bangkrut. Izinkan Tuhan menuntun. Dia pencipta alam semesta. Dia sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Saudara, lari padanya. Izinkan Tuhan menjamah. Tapi Pak Handoyo, aku sudah berdosa, aku sudah jauh dari Tuhan. Apakah Tuhan masih mau tolong saya? Saudara, bagian terakhir bicara soal sentuhan kasih dan kemurahan Tuhan. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan setia, Tuhan mengasihimu apapun keadaanmu. Dan ayat terakhir Mazmur 147:3. Mereka kita baca 1, 2, 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan mau menyembuhkan Anda. Tuhan mau membalut hatimu. Tuhan mau menuntun dan menjamah hidupmu. Izinkan Tuhan jamah dan jadikan baru. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Saya bersuka cita karena ada banyak anak Tuhan yang datang ke gereja untuk saat teduh setiap pagi jam 5. Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, Tuhan semakin sentuh. Ada beberapa yang mungkin tidak sempat datang ke gereja. Anda hanya bisa melalui YouTube di rumah. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, tentu kalau Anda bisa, datanglah ke gereja. Anda akan merasakan hadirat Tuhan yang lebih lagi, karena Anda langsung di pusatnya, saudara. Ya, saya berdoa supaya ada kesempatan untuk itu buat Anda. Tapi di atas semua itu, izinkan Tuhan menjamah hidupmu. Di akhir dari Deeper ini, saya mengajak kita untuk merendahkan hati, sikap menghadapi badai. Ketika badai ada, pada endingnya Anda perlu jamahan Tuhan. Anda perlu sentuhan kasih Tuhan. Mari kita terus cari Tuhan. Mari minta Tuhan menjamah hidupnya. Dengan ini kita selesai Deeper 2.0x. Nantikan untuk program-program berikutnya. Tapi kalau saudara yang sempat terlewatkan, Anda bisa cari di YouTube ini di 2 titik berapa, pelajaran apa yang Anda lupakan, Anda search, Anda akan menemukannya. Ya, memang saya masukkan dalam program doa pagi saat teduh kita. Ayo minta Tuhan menjamah. Anda pasti kuat menghadapi badai apapun yang ada. Haleluya. Tuhan memberkati. Dia jamah segenap hidupku.
dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segera hidupku. Damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku Yesus jamah ku jadi baru. Saudara, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, taruh tangan kiri di dada. Angkat tangan kananmu, minta Tuhan menjamah, supaya hidupmu dijamah Tuhan, supaya hidupmu mengalami pertolongan Tuhan. Bapa, jamah anak-anakmu yang tangannya terangkat. Tuhan, kami ada dalam pergumulan, dalam badai, tetapi kami mendengar hari ini bahwa jamahan Tuhan sanggup menguatkan, sanggup menyembuhkan, sanggup mengubahkan. Asal ku jamah jubahmu, aku akan sembuh. Asal ku jamah jubahmu, aku akan mendapat pertolongan. Asal ku jamah jubahmu, aku akan mengalami terobosan dalam hidupku. Masa depanku akan berubah, hidupku akan berbeda. Dalam nama Yesus, jamah anak-anakmu semua. Berikan kekuatan baru untuk kami makin cinta Tuhan, makin haus dan lapar akan Tuhan, makin rindu dekat dengan Tuhan. Dan kami percaya hidup kami akan mengalami terobosan dengan Tuhan. Hamba sudah menyampaikan di berdua ini sekian waktu lamanya. Biarlah Tuhan menteraikan ada hal-hal yang diperbaharui dalam kehidupan anak-anakmu. Kami memberkati semua sudah melayani hari ini. Biarlah apa-apa yang dilakukan Tuhan perhitungkan dan Tuhan balas berlipat ganda. Berkati sepanjang minggu ini. Biar apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa. Kami masuki hari ini dengan sukacita. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, sampai jumpa besok dalam Saat Teduh. Tuhan memberkati.